Halo teman-teman, selamat datang kembali di Cat Vision Studio. Di video sebelumnya kita telah belajar membuat slope pada lantai carport seperti ini, dan kita juga telah menyesuaikan dinding samping dan pan seperti ini. Kemudian kita telah menambahkan wall sweep. Di video kali ini kita akan belajar membuat topo solid, dan kita akan menambahkan jalan serta trotoar seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung ke videonya. Oke, langsung saja teman-teman masuk ke view site seperti ini. Ya, kalau sudah di sini kita akan membuat topo solid. Teman-teman pergi ke tab meshing and site, kemudian kita ke topo solid. Di sini ada dua opsi ya untuk membuat topo solid, dari create from sketch atau create from import. Untuk video kali ini kita akan membuatnya melalui create from sketch. Nanti di video yang akan datang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat topo solid dengan create from import. Oke, teman-teman pilih yang create from sketch, klik. Kemudian di sini saya akan buat rectangle. Di sini teman-teman bisa lihat jadi topo solid ini seperti mirip-mirip dengan lapisan floor ya. Jadi di sini kalau kita pergi ke properties, edit type, ini teman-teman bisa klik di strukturnya. Jadi kita melihat di sini, kita bisa melihat lapisan-lapisannya. Tapi di sini saya akan membiarkannya dalam mode default. Kita oke aja, oke. Kemudian sini saya akan bikin rectangle dari sini ke sini. Oke, kalau sudah klik. Oke, di sini saya akan rubah levelnya di level jalan. Oke, kemudian kita finish. Ya, jadi di sini highlight topo solid and floor overlap, jadi dia saling nabrak dengan lantai. Nanti kita abaikan aja. Kemudian kita cek di 3D view hasilnya. Oke, jadi seperti ini hasilnya ya. Sudah jadi topo solidnya. Oke, kita kembali ke site. Kalau teman-teman select topo solid seperti ini, di sini ada banyak fitur ya. Jadi kita bisa mengedit fitur-fitur ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita ingin buat bukit atau lembah, atau mungkin kita bisa menambahkan seperti jalan, itu bisa kita lakukan di sini. Tapi untuk video kali ini saya tidak akan membahasnya. Oke, untuk itu kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Kita akan membuat jalan. Jadi saya akan menambahkan jalan menggunakan fitur lantai. Kita ke arsitektur, kemudian floor, lalu saya akan pilih yang floor struktural sini, karena nanti saya akan menambahkan tulangan di dalam strukturalnya. Kalau sudah, teman-teman klik di properti seperti ini. Saya akan menggunakan beton dengan tebal 200. Itu kita pilih saja yang generic 150. Kemudian nanti akan kita modifikasi. Teman-teman ke edit type, lalu kita duplicate dulu. Ini saya namakan jalan beton 200 mm. Sudah oke, lalu kita edit type. Di sini untuk strukturnya tebalnya kita rubah menjadi 0,2, enter. Kemudian saya akan tambahkan material di sini. Kita gunakan material konkrit. Di sini saya akan pilih yang konkrit cast in place gray ya. Oke, kalau sudah oke, lalu apply, oke. Ini saya rubah dulu ke view-nya ke hidden line seperti ini. Kemudian kita pakai rectangle aja. Kemudian set dari depan batas tanah seperti ini. Nanti akan kita modifikasi
escape seperti ini, teman-teman klik saja sembarang seperti ini. Oke, kalau sudah escape lalu klik garis yang ini, kita edit lebar jalannya itu misalkan di sini saya kasih 5,5. Oke, kemudian posisinya ini masih di level interior, kita rubah ke level jalan, klik. Oke, kalau sudah kita finish. Oke, dia akan saling nabrak dengan toko solid, tidak apa-apa, nanti kita abaikan saja. Kemudian kita lihat di 3D, ya seperti ini ya hasilnya. Oke, jadi jalannya ini masih satu kesatuan dengan toko solid, dia saling menabrak. Untuk mengatasinya agar dia terpotong, kita akan menggunakan fitur Escafade. Dan teman-teman klik toko solidnya seperti ini, klik, lalu kita pergi ke tombol Escafade seperti ini, kita klik, lalu kita arahkan ke jalan seperti ini, kita klik. Oke, jadi secara otomatis Revit akan memotong toko solid yang ada di area ini. Oke, selanjutnya ini akan saya buat trotoar di samping sini. Untuk itu saya akan geser jalan ini. Ya, kita geser ke arah luar atau ke arah selatan. Jadi nanti rencana trotoarnya itu 1,2, sehingga saya akan geser sejauh 1,2 meter. Kita move, klik di sini, lalu teman-teman ketik 1,2. Bentar, kita cek lagi di 3D, ya seperti ini ya. Kita escape. Oke, kalau sudah, kita akan membuat, selanjutnya kita akan membuat trotoar di sini. Kembali ke site. Trotoarnya itu rencananya tebalnya itu 30 cm. Kita menggunakan, teman-teman pergi ke arsitektur, kita akan menggunakan fitur floor struktural seperti ini. Lalu saya akan modifikasi dari generic 300 seperti ini. Teman-teman klik, kemudian kita edit type, kita duplikat dulu. Sini saya namakan trotoar. Sudah oke. Kemudian kita edit strukturnya. Oke, di sini lapisan strukturnya ada satu dengan tebalnya 0,3. Di sini saya akan membuat beberapa lapisan. Yang pertama kita insert, teman-teman bisa insert seperti ini. Oke, lalu insert lagi, jadi kita akan membuat 3 lapisan. Oke, yang lapisan pertama ini adalah rigidnya, lapisan pertama ini yang paling atas itu adalah lapisan paving blocknya. Jadi bentuknya paving block. Di sini teman-teman ubah, mungkin tebalnya 0,7 cm ya, 0,07. Enter. Kemudian kita rubah materialnya, klik, teman-teman pergi ke pave, kita cari di bawah seperti ini ya. Saya akan pakai yang pavers seperti ini. Teman-teman klik tanda panah ke atas agar dia masuk. Oke, kalau sudah, kita akan use render reference. Oke, terus untuk foregroundnya saya pakai yang vertikal. Ini vertikal 1,5, klik OK seperti ini. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini, kita OK aja. Kemudian yang ini kita naikkan masuk ke dalam core-nya seperti ini. Ini adalah pasir rugan pasir. Itu tebalnya nanti rencananya 10 cm, 0,1 atau 10 cm. Kemudian materialnya kita pakai yang sand seperti ini. Oke, kita pakai yang sand, lalu kita oke aja. Kemudian yang terakhir kita insert lagi, escape dulu. Kalau kita lihat ya, kita lihat dulu yang ini kita naikkan ke atas. Untuk struktur yang terakhir itu tanah timbun, kita pakai saja out.
Oke, seperti ini. Lalu kita itu tebalnya 0,13, jadi dia 13 cm, ini 13 cm, 10 cm, 0,3, jadi totalnya 30 cm. Kita kita centang aja, kita tidak pakai tulangan atau apapun. Kita kita apply, kita kalau sudah, kita akan gambar dulu yang sisi kanan. Kita pakai rectangle seperti ini. Kita gambar saya dulu. Kemudian escape. Di sini kita misalkan paskan di garis ini dulu. Kemudian ini kan 15 dindingnya, jadi nanti kita akan tambahkan curve. Jadi curve-nya itu sejajar dengan dinding ini. Jadi ini kita akan geser sini 5 cm. Kita move. Saya akan move dari sini. Kita enter. Saya akan geser 5 cm. 0,05 seperti ini. Kita escape. Lalu kita lihat lagi untuk levelnya. Di sini ke level jalan seperti ini. Kemudian kita finish. Sekarang coba kita lihat di 3D ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini dia lebih tinggi. Kita rubah elevasinya 0,3, enter. Seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini trotoarnya. Kita masuk lagi ke side. Saya akan tambahkan curve di sini. Kita edit boundary. Lalu teman-teman pilih yang violet art. Klik di sini, kemudian teman-teman klik saya dulu di sini. Kalau sudah escape, kemudian klik lagi yang ini. Di sini saya akan lupa radiusnya ini atau panjangnya ini 0,5. Enter. Garis yang ini akan saya rubah. Kita akan geser sebanyak 0,2, jadi sini sisa 1 meter seperti ini. Kemudian garis yang ini dia sisa 0,8. Jadi nanti sisanya ini adalah posisi curve. Kalau sudah finish, selanjutnya kita akan buat trotoar di sebelahnya. Begitu saya akan menggunakan trotoar yang ini karena dia tipikal. Kita klik di sini, kemudian kita akan menggunakan mirror seperti ini. Kalau teman-teman klik di sini, bisa di sini. Kalau sudah, ini akan kita geser ke sini. Jadi sejajar dengan garis ini. Kita paskan dulu di situ. Begitu kita ke modify, lalu kita pilih yang align. Sini, klik di sini, klik sini. Dia sudah pas di sini. Kemudian selanjutnya kita akan geser trotoarnya sejauh 20 cm. Jadi teman-teman pergi ke move seperti ini. Saya klik, lalu ketikkan 0,2, enter. Kita escape seperti ini. Ini kita edit boundary. Ini saya akan paskan di ujung top solid. Kita pakai align, klik di sini, lalu klik di sini. Kalau sudah escape, kita finish. Kita kembali ke 3D nya seperti ini. Jadi trotoarnya sudah jadi ya. Kita tinggal tambahkan curve di sini. Untuk membuat curve, saya akan menggunakan fitur family. Jadi di sini teman-teman pergi ke file, kemudian new, kemudian family. Teman-teman klik. Di sini kita akan masuk ke English. Teman-teman masuk ke English seperti ini. Kemudian karena rencana curve-nya saya akan buat menggunakan fitur railing. Jadi sini kita akan membuat profilnya.
Untuk itu teman-teman pilih yang metric profile rail seperti ini, lalu open. Oke, kita akan diarahkan ke lembar kerja yang baru di lembar kerja family. Di sini teman-teman lihat, di sini sangat simpel ya. Jadi di sini kita hanya akan membuat profil. Jadi fiturnya hanya sederhana seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman pergi ke line, tombol line seperti ini, klik. Kemudian di sini kita pakai line seperti ini. Di sini satuannya mil ya. Jadi saya akan klik di sini, tingginya itu 30. Tinggi jadinya adalah top base-nya 30 cm. Dan teman-teman klik 300 seperti ini, klik enter. Kemudian lebarnya 20 atau 200 mili. 200, enter. Kemudian ke bawah sama 300. Kemudian kita akan tanam ke dalam tanah itu sedalam 300 mili, klik. Kemudian lebarnya sama 200. Kemudian kita hubungkan ke sini. Oke, kalau sudah escape, di sini kita akan modifikasi sedikit. Saya akan buat kemiringan di sini. Untuk itu kita coba geser ke sini sejauh 5 cm atau 50, enter. Kemudian di sini kita letak. Oke, yang ini kita hapus, delete. Yang ini kita rapikan. Saya akan menambahkan lengkungan. Untuk itu teman-teman kembali ke tab create, kemudian kita pilih yang lain, kemudian teman-teman pilih yang violet art, klik, lalu klik garis sini, klik garis sini, kita klik saya sembarang seperti ini. Oke, kita escape, kemudian klik lagi, ini kita ganti menjadi 50 ya. Kita coba 50, enter ya, seperti ini. Oke, kalau sudah ini teman-teman save dulu family-nya. Kita ke file, lalu save as family. Di sini saya akan save saja di desktop seperti ini. Kemudian sini saya namakan card. Oke, kalau sudah save, teman-teman save. Oke, ada card yang sudah pernah saya buat. Kita yes saja. Oke, kalau sudah, kita akan mengimportnya masuk ke dalam project kita. Di sini ada dua pilihan ya, load into project atau load into project and close. Jadi kalau kita load into project, kita hanya memasukkannya ke dalam project kita yang tadi, tapi view lembar kerja family ini masih akan ada ya. Untuk itu, karena sudah selesai, kita tutup saja. Kita pilih yang load project and close. Teman-teman klik. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan membuat chordnya. Di sini teman-teman ke arsitektur, lalu pilih yang railing seperti ini. Teman-teman klik saja, klik. Kemudian ke properties, di sini ada berbagai jenis railing. Jadi teman-teman pilih yang 1100 mil ya. Kita klik di sini, lalu kita edit type. Oke, sekarang ini akan kita duplicate dulu. Ini saya namakan curve. Oke, kita oke. Kemudian di sini di baris rail structure, teman-teman edit. Oke, kita akan masukkan profil kita. Di sini masih kosong, kita insert saja seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa namakan curve, enter. Height dan offsetnya kita abaikan, kita biarkan 0. Kemudian di profile, di sini teman-teman klik di sini. Kemudian di sini ada berbagai jenis profil. Nah, ini adalah profil yang kita buat tadi, curve. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita tambahkan material seperti ini. Klik titik 3, lalu di sini kita pakai concrete. Di sini kita akan pakai concrete glass in gray.
Oke, kalau sudah oke, lalu apply, lalu oke, kemudian kita ke baluster placement. Oke, teman-teman bisa lihat juga profilnya di preview seperti ini. Oke, jadi sudah masuk ya, curve kita sudah masuk. Untuk itu kita akan hilangkan balusternya. Jadi baluster itu tiang-tiang ini, kita akan edit baluster placement, kita edit, kemudian di sini kita pilih non, kemudian ini kita centang, ini semua kita non kan, non, yang ini juga non, yang ini non. Kalau sudah kita apply, kita oke, selanjutnya untuk user nya kita centang seperti ini, kemudian teman-teman apply, kita oke. Kita cek lagi di base level, di sini masih lantai interior, di sini saya rubah ke level jalan. Kemudian untuk menggambarnya kita menggunakan tombol pick lines, kemudian kita pilih garis-garis yang mau kita tempatkan. Oke, kalau sudah finish ya, ini kita cek lagi seperti ini ya, dia masih di dalam ya. Ini teman-teman bisa sambil select seperti ini, kemudian teman-teman pilih yang flip railing direction. Oke, seperti ini. Kita cek di 3D view-nya ya, curve-nya sudah jadi ya. Kemudian dengan cara yang sama saya akan membuat lagi curve di sebelahnya, kemudian saya akan menambahkan trotoar juga di sisi jalan ini. Kita langsung saja. Oke, trotoarnya sudah jadi ya, seperti ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan jalan beton untuk entrance-nya. Kita ke side, kemudian kita akan menggunakan beton yang sama dengan jalannya. Kita ke floor seperti ini, kemudian pilihan jalan beton, dan kita menggunakan fitur pick lines. Oke, kemudian kita rapikan menggunakan trim. Oke, jadi pastikan semua garis itu tersambung menjadi satu kurva tertutup. Kalau sudah finish, ini kita rubah levelnya ke jalan. Kalau topo solid dan lantai yang kita buat tadi saling bertabrakan, kita oke saja. Kita lihat di 3D view, kemudian teman-teman select topo solidnya, kita excavate. Oke. Oke, sudah jadi. Untuk itu videonya akan saya akhiri agar tidak terlalu kepanjangan. Oke, segitu dulu videonya untuk tutorial kali ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like dan subscribe. Teman-teman juga bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Dan teman-teman juga bisa mentraktir saya di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.